Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Mari kita baca basmalah bersama-sama sebelum kita mulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 muatan IPA. Tujuannya siswa dapat mengetahui organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Sistem pernafasan hewan. Sistem pernafasan setiap jenis hewan itu berbeda-beda. Sistem pernafasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. 1. Cacing tanah atau vermes bernafas menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir. 2. Serangga atau insekta bernafas menggunakan trakea. Ketiga, ikan atau pisces bernafas menggunakan insang. Keempat, amfibi katak ya. Saat fase berudu bernafas menggunakan insang. Saat fase katak dewasa bernafas menggunakan permukaan kulit yang lembab dan paru-paru. 5. Reptilia bernafas menggunakan paru-paru. Perhatikan gambarnya ya. Kata itu reptilia, contohnya. Enam, burung bernafas menggunakan paru-paru. Saat terbang, sistem pernafasan dibantu oleh udara yang disimpan di pundi-pundi udara. 7. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru, contohnya sapi ya. Sekarang alat pernafasan pada manusia. Alat pernafasan pada manusia adalah paru-paru. Sebelum masuk ke paru-paru, udara yang kita hirup, inilah organ-organ penyusun saluran pernafasan manusia. Perhatikan gambarnya ya. 1 sampai 8. 1. Hidung. Perhatikan gambarnya ini. Nomor 1 terletak di mana? Diperhatikan. Kemudian faring. Nomor 2 faring atau tekak. Ya, sudah ada tempatnya juga, gambarnya itu 2. 3. Laring atau pangkal tenggorokan. Diperhatikan nomor 3 tempatnya ya. Keempat, trakea atau batang tenggorokan. 5. Bronkus. 6. Bronkeolus. 7. Alveolus. 8. Paru-paru. Nah, anak-anak harus hafal semua organ penyusun saluran pernafasan ini ya. Harus urut. Dihafalkan di rumah. Bernafas atau respirasi adalah proses menghirup oksigen atau inspirasi, disebut inspirasi, dan mengeluarkan karbon dioksida itu disebut ekspirasi. Ek berarti mengeluarkan atau keluar. Gas yang dibutuhkan untuk bernafas adalah oksigen. Fungsi oksigen di dalam tubuh yaitu membakar sari-sari makanan. Tujuan manusia bernafas adalah untuk mendapatkan energi.
Gas yang dikeluarkan paru-paru sebagai sisa pernafasan adalah karbon dioksida dan uap air. Manfaat energi hasil proses pernafasan bagi tubuh yaitu memanaskan tubuh, kemudian kerja otot, dan kegiatan alat-alat tubuh. Alat dan proses pernafasan pada manusia. Tadi di awal yang pertama adalah hidung. Jalan masuknya udara pernafasan itu pertama adalah hidung. Kemudian di dalam hidung terdapat rambut dan selaput lendir. Itu yang fungsinya yaitu satu, rambut hidung sebagai penyaring kotoran yang ada dalam udara. Selaput lendir berfungsi mengatur suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh dan mengatur kelembaban udara. Yang kedua adalah faring atau tekak, yaitu organ persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan dan rongga mulut ke kerongkongan. Faring berfungsi mengatur masuknya udara ke tenggorokan dan mengatur masuknya makanan ke kerongkongan. Pada faring terdapat epiglotis yang berfungsi menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Ketika bernafas, epiglotis terbuka. Saat menelan, epiglotis menutup sehingga makanan masuk ke kerongkongan. Jika saat kita menelan epiglotis belum menutup, makanan akan masuk ke tenggorokan. Akibatnya kita akan tersedak. Jadi ketika kita makan, kok kita mengalami tersedak, nah itu berarti kita menelan makanan itu ketika epiglotisnya belum menutup. Yang ketiga, laring, jakung pangkalan tenggorokan. Laring dilengkapi dengan lapisan tipis, membran mukosa, dan klep. Selaput mukosa mempunyai dua lipatan yang berfungsi sebagai pita suara. Klep berfungsi membuka dan menutup saluran pernafasan. 4. Trakea atau batang tenggorokan. Ini terjadi penyaringan udara dari kotoran oleh rambut halus. Akibatnya tolakan secara paksa terjadi batuk atau bersin. 5. Bronkus, cabang batang tenggorokan. Trakea bercabang menjadi dua yang disebut dengan bronkus, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan masuk ke paru-paru kanan. Bronkus kiri masuk ke paru-paru kiri. 6. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus. Bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. 7. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran udara, pernapasan atau pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. 8. Paru-paru. Paru-paru terdiri dari satu pasang, yaitu paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir dan paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir, sehingga paru-paru kanan tampak lebih besar. Selaput pembungkus paru-paru disebut pleura. Bernafas sebaiknya lewat hidung, tidak lewat mulut, karena di hidung udara tersaring oleh bulu-bulu hidung.
Suhu udara disesuaikan dengan suhu tubuh udara, diatur kelembabannya. Proses pernafasan terdiri dari dua kegiatan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu proses penghirupan udara oksigen. Ekspirasi yaitu proses mengeluarkan dan menghembuskan udara atau karbon dioksida. Berdasarkan bagian tubuh yang mengatur kembang kempisnya paru-paru, pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada yaitu pernafasan yang dibantu oleh gerakan otot-otot antar tulang rusuk. Ini adalah proses pernafasan dada, yaitu inspirasi. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuk naik, kemudian rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk. Ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi, kemudian tulang rusuk turun, rongga dada menyempit, paru-paru mengempis, dan udara keluar. Pernafasan perut, pernafasan yang dibantu oleh otot diafragma. Proses pernafasan perut, inspirasi yaitu masuknya udara, otot diafragma berkontraksi, kemudian diafragma turun menjadi agak rata. Rongga dada membesar, paru-paru mengembang, kemudian udara masuk ke paru-paru. Ekspirasi yaitu otot diafragma relaksasi, diafragma kembali ke keadaan semula atau cembung, rongga dada menyempit, paru-paru mengempis, udara terdorong keluar dari paru-paru. Nah, anak-anak harus hafal ini ya, urutan daripada proses pernafasan dada dan proses pernafasan perut. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan tolong anak-anak tetap semangat ya dan dipelajari. Jika ada yang penting silahkan kalian catat pada buku tulis kalian ya. Saya akhiri dulu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.